Rahim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Yuk kita sama-sama. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laisa narju siwak fadrik ilahi darak qablal fana wal halak ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka ya rabbal alamin. Para jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, alhamdulillah di tengah kesibukan kita bisa lanjutkan lagi ngaji bersama pengasuh yang merupakan kegiatan rutin di pesantren Al-Hamidiyah. Kita membacakan kitab Sulamut Taufiq. Sulam itu artinya tangga sebetulnya. At-Taufiq itu artinya kebaikan, hidayah, petunjuk. Jadi Sulam Taufik itu boleh dibilang ini adalah kitab yang menjelaskan tentang tangga-tangga yang bisa menghantarkan kita untuk mencapai kebenaran, menuju mahabbatullah, cinta kepada Allah itu. Mudah-mudahan pelan-pelan bisa kita amalkan apa yang kita kaji di dalam kitab Sulam Taufik ini. Terlebih dahulu mari kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini, Syekh Abdullah
As-Sayyid Al-Habib bin Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim, dan juga kepada penulis syarahnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari yang menulis kitab Mirqat Su'ud At-Tasdiq. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan, kita amalkan menjadi amal jariah untuk para penulis, para pengarangnya. Juga suratul Fatihah untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu dan ibunya Isolhah, yang menjadi wasilah kita bisa berkhidmat di lembaga pendidikan Islam, di Yayasan Islam Al-Hamidiyah, di pesantren Al-Hamidiyah. Ala hadiniyah wa kul niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini masih kosong di sini. Biasa dibagi dua sini. Kalau boleh siapa aja yang masih. Jadi jamaah kita di studio pada siang ini dari yayasan gitu atau dari SDS khusus ya, secara khusus dari SDS ya, dari Ditpen juga alhamdulillah. Di AIC itu Al-Hamidiyah Information Center ya. Bagi jamaah Al-Hamidiyah barangkali di luar yang mungkin apa itu AIC, Al-Hamidiyah Information Center, alhamdulillah dari dapur juga. Alhamdulillah dihadiri oleh Pak Bobi juga. Terima kasih banyak. Suatu saat insya Allah Pak Bobi ini yang ngajar di sini. Amin ya. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan lagi halaman 65. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun. Halaman 65 itu faslun, adapun ini satu fasal. Kitab kuning itu kitab turas klasik, hampir selalu dimulai dengan faslun. Kalau sekarang mah babun, bab baru ya. Fasal itu menandakan kita akan masuk pada pembahasan yang baru. Kemarin terakhir fasal tentang wamin ma'asil qalbi, kemarin tentang hal yang harus dijauhi dari perbuatan kalbu kita. Jangan sampai ada di dalam kalbu kita kemarin itu ya. Soal riya, soal ujub, takabur dan lain-lain. Sekarang fasal ini akan menjelaskan sebagian dari maksiat perut. Jadi bukan lagi maksiat kalbu, tapi fi ba'di ma'asil batni gitu. Tentang maksiat perut dan larangan meminum arak. Wamin ma'asil batni, dan diantara maksiat perut aklur riba. Itu yang pertama itu adalah memakan riba. Memakan riba ini termasuk dari dosa besar. Tidak ada keraguan. Ahallallahul bai'a wa harramar riba dalam Al-Qur'an. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Pertanyaannya,
mana yang riba itu mungkin yang para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa bunga bank konvensional itu riba, ada juga yang mengatakan tidak riba gitu. Salah satu semangat di dalam Al-Quran bahwa yang termasuk riba itu yang tidak adil, jual beli yang tidak adil, yang menindas gitu. Bahkan kalau meminjamkan itu minta pengembaliannya itu ad'afan mudha'afah, berlipat-lipat dengan amat sangat berlipat gitu. Nah, sebagian ulama yang mengatakan bahwa di bank itu tidak riba itu karena ada yang berpendapat bahwa itu tidak ad'afan mudha'afah, walaupun tidak sesederhana itu ya, banyak alasannya. Nah, kita sudah bahas sebelumnya tentang riba, tapi yang penting jangan sekali-kali kita bertransaksi yang mencekik orang lain. Nah, itu semangat yang paling utamanya. Kalau ada mencekik saja, meminjamkan atau apa begitu, ya mungkin juga pinjaman online mungkin yang mencekik begitu, itu minal kabair bil ijma'. Semua ulama sepakat termasuk dosa besar. Dan kalau dimakan itu termasuk min ma'asil batni, termasuk maksiat perut kita. Jangan diisi dengan yang riba ya. Itu yang pertama. Wa min ma'asil batni aklur riba. Kemudian yang kedua wal maksu atau wal muksu. Wal maksu juga boleh. Dan ya memaksa. Memaksa itu di sini diberikan penjelasan di tengahnya oleh ulama Banten kita, Syekh Nawawi. Wal maksu itu adalah ma ya'khuduha a'wanu sultan dulman indal bai'i wasyira, sesuatu yang diambil oleh penguasa secara zalim. Maksudnya mentang-mentang punya otoritas, punya kekuasaan, lalu membuat aturan mungkin untuk membeli milik petani misalnya, untuk membeli tanaman milik petani yang pas-pasan tetapi dengan harga yang mencekik misalnya begitu, dia bikin aturan yang mengakibatkan terjadi jual beli yang memaksa itu. Nah, wal maksu itu kira-kira seperti itu ya. Ya, memaksa, tidak boleh. Yang ketiga wal ghadabu. Wal ghadabu, bukan ini. Di tengahnya wal ghadab, tapi sebetulnya itu wal ghasbu itu. Kalau ghadab marah dong ya. Wal ghasbu. Yang ketiga, hati-hati nih. Kalau perut kita jangan sampai diisi dengan sesuatu hasil ghasbu. Wal ghasbu itu adalah gasab gitu. Kita sering dengar mungkin jangan pakai sendal punya orang lain, yang itu gosob. Nah, dalam hal makanan yang disebut gosob itu adalah malun mutaqawwimun, itu harta yang punya nilai, benda yang ada nilainya, ada harganya, muhtaramun, yang memang dimuliakan, ukhida, yang diambil bila idni maliki, tanpa izin pemiliknya, dipakai gitu. Baju misalnya, baju punya orang lain, saya pakai aja deh. Dan bila khifyah, tanpa sembunyi-sembunyi sebetulnya. Kalau sembunyi-sembunyi kan mencuri namanya. Ini tidak sembunyi-sembunyi, pakai sebetulnya tetap gitu. Pakai misalnya, kalau yang sering dicontohkan memakai sendal ya. Kalau di pesantren kadang-kadang pakai sendal punya orang lain, kan nggak sembunyi-sembunyi, dia pakai aja. Cuma sebetulnya kan nggak ada izin dari pemiliknya, karena pemiliknya mungkin tidak ada di situ. Tapi saya pakai aja, itu gosob itu namanya. Nah, kalau kita memakan makanan hasil gosob begitu, ada mangga mungkin di meja, nggak tahu punya siapa, ya diambil aja, makan tuh misalnya tuh. Ada nasi, ini jatah siapa nggak tahu, pokoknya diambil aja, dimakan. Nah, itu dalam ini kan soal tasawuf ya. Kitab ini menjelaskan kehati-hatian. Itu ghasab sebetulnya.
Walaupun mungkin kita tahu ini kayaknya sih diizinkan lah sama yang ini jatahnya Ustadz Syifa, ini mau Ustadz Syifa kayaknya nggak makan misalnya gitu dimakan aja, itu ghasab. Takut mubazir alasannya mungkin ya gitu. Iya, tapi dalam konteks kehati-hatian itu harus minta izin. Apalagi sekarang mau pakai WA kan gampang. Ini ada nasi, dipoto nasinya. Takut mubazir, boleh nggak buat saya? Kan tinggal gitu, boleh. Gampang kalau sekarang ya. Bagaimana kalau sembunyi-sembunyi ngambilnya? Ini yang berikutnya yang 4, wassariqatu, dan mencuri. Kalau itu jelas ya. Mencuri itu akhdhu malil ghairi ala wajhil khifyah. Mengambil milik orang lain sembunyi-sembunyi. Itu namanya mencuri gitu. Kalau ghasab bisa jadi dikembalikan apapun bendanya sebetulnya. Dalam konteks ini sesuatu yang dimakan sehingga perut kita terisi dengan sesuatu yang tidak berkah gitu. Kalau yang tidak dimakan ya benda, barang. Apa yang paling dekat di lingkungan? Oh, mukena, kalau mukena disediakan untuk umum tidak. Misalnya mukena disediakan di musola gitu, memang untuk umum ya dipakai, itu bukan ghasab karena memang disediakan untuk itu. Tapi kalau misalnya punya pribadi, main pakai aja, ada di kantor terus main pakai aja. Kecuali kalau sebelumnya itu teman kita, ini pokoknya ini punya saya, tapi kalau ada yang mau pakai silahkan, itu namanya bil idni kan, dengan izin. Gitu. Nah, ini peci siapa itu? Udah izin belum? Ayo, ini contoh yang pas ini. Contoh yang pas ini, kopiah yang dipakai sama Mas Irfan ini punya Pak Zen katanya. Kalau ada Pak Zennya minta izin Pak Zen ini. Kebetulan ukurannya sama ya. Nah, ini contoh ghasab itu begitu. Ada punya orang lain, saya pakai aja deh misalnya. Nggak dicuri karena ini bila khifyah gitu. Tanpa sembunyi-sembunyi gitu ya. Buktinya kan tidak diumpetin, dipakai kan. Tapi bila idni malikihi. Nah, jadi kalau mau, ini kan kita sedang menyempurnakan hati kita gitu ya. Kalau ingin sempurna, selalu izin. WA dulu lah gitu. Sekarang mah gitu. Langsung WA ya sekarang, minta izin. Takut gosok gitu. Alhamdulillah. Berarti buah dari pengajiannya langsung berbuah gitu. Besok-besok kalau mau pakai raket, badminton, bilang dulu nih. Jangan langsung pakai gitu ya. WA dulu gitu ya. Wal ghasabu. Kemudian apalagi nih yang dilarang atau jangan sampai perut kita diisi dengan sesuatu, wa kullu ma'khudin, dan segala sesuatu yang diambil bimuamalatin, dengan cara muamalah atau jual beli, harramaha, yang mengharamkan atas itu muamalah apa asyar'u, syariat Islam. Nah, jangan memakan sesuatu yang diperoleh dengan hasil jual beli yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, kira-kira begitu. Apakah membelinya, apakah juga menjualnya dengan tidak sesuai ketentuan dengan syariat misalnya ya. Macam-macam pasti bentuknya. Kemudian wasyurbul khamri, dan yang berikutnya meminum arak, khamar. Itu termasuk dari maksiat perut. Meminum arak itu minal kabair, termasuk dari dosa yang amat sangat besar. Di tengahnya ada penjelasan bagaimana kalau saya tidak minum arak, minum sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, tapi yang mengakibatkan akal kita hilang. Sama, wazawalul akli, hilangnya akal, ala wajhin mahdurin, dengan cara yang dilarang, haramun fi jami'il milali, itu haram dengan cara apapun gitu.
Jadi tidak hanya arak saja, minum air kelapa pun kalau seandainya berlebihan dan mengakibatkan mabuk, misalnya hilang akal, zawal, itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Bagaimana kalau saya minum araknya ini untuk berobat, ini biar hangat gitu. Nah, kalau dalam konsep Islam tetap fayahrumu tanawuluhu, tidak boleh, walau kana litadawin, walaupun untuk berobat, au atsin, atau untuk menghilangkan haus gitu, walam yajid ghairahu, dan alasannya ini menghilang yang lain, tapi sebetulnya kalaupun kita masih tahan tidak minum begitu, itu masih bisa, tidak sampai mengakibatkan kematian misalnya gitu ya. Nanti kalau misalnya mengakibatkan kematian, kerusakan, wa illa fayajuzu, baru diperbolehkan. Jadi ad-darurat tubihul mahdurat, di situ berlaku. Tetapi itu harus sebabnya itu betul-betul yang kira-kira kalau tidak minum meninggal kita. Kalau sampai sekedar menghilangkan haus, sini saya sampai disebutkan di sini itu baulal qalbi. Ya kalau seandainya masih minum air kencing anjing misalnya, minum aja dulu tuh air kencing anjing. Ibaratnya itu saking gambaran betapa khamr itu tidak boleh gitu. Ya, gitu. Menghilangkan haus adanya air kencing anjing, itu aja dulu minum kira-kira gitu. Nah, ya mungkin kalau tentara kan terbiasa ya, kalau di hutan kesulitan yang dilarang kadang-kadang gitu, karena memang jiwa itu ya, taruhannya gitu. Kecuali kalau sudah sampai tahap itu fayajuzu tanawuluhu. Wa haddus syarib, bagaimana kalau ada yang maksa seorang muslim maksa meminum khamar. Dalam hukum syariat Islam itu wa haddus syaribi, dan adapun hukuman bagi peminum arba'una jaldatan, itu 40 jilid. Jilid itu maksudnya dipecut gitu, dicambuk. Arba'una jaldatan itu 40 kali dicambuk bagi peminum, bisoltin, dicambuk dengan pecut atau semacam pecut lah begitu. Itu lil hurri, bagi orang yang merdeka. Dulu kan ada hamba sahaya, ada orang yang merdeka ya. 40 lecutan itu bagi orang yang merdeka. Kalau seandainya hamba sahaya, wa nisfuha, dan separuh dari jaldah, berarti 20 lecutan lirroqiqi, untuk hamba sahaya. Bagaimana kalau ada tokoh, ini mana udah tokoh kiai lagi, panutan, figur, melakukan yang dilarang agama ini, contohnya meminum arak, sudah pimpinan tetapi minum arak misalnya. Dalam syariat Islam hukumnya bagaimana? Walil imami, dan itu untuk imam, azyadatu, ada tambahan sanksi, tambahan hukuman. Jadi justru kalau seandainya dia pimpinan melakukan pelanggaran, itu bukan dimaklumkan, bukan dikasih dispensasi, bukan. Justru ditambah hukumannya malah. Kalau dalam syariat Islam, ditambahnya itu kalau tadi 40 ila samanin, ditambah menjadi 80, 2 kali lipat gitu. Sebagaimana pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab katanya. Jadi Sayyidina Umar berijtihad ketika ada seorang pimpinan teladan, sudah dipercaya, dikasih amanat, tapi dia melakukan keburukan, misalnya melanggar syariat, hukumannya malah diberikan 2 kali lipat gitu.
Kenapa dikasih tambahan dan kenapa dikasih hukuman seperti 40 cambuk? Ya tentu saja ini dalam konteks hukum Islam ya, ada cambuk ya. Tentu saja di Indonesia tidak berlaku kan, karena bukan negara Islam kita kan. Hukumannya beda, bukan berarti tidak dihukum, tapi hukumannya beda gitu. Nah, takziron karena itu sebagai takzir. Takzir itu ya memberikan sanksi. Takziron membuat dia supaya kapok, supaya malu begitu ya, takzir namanya. Di pesantren itu ada istilah takzir. Walaupun kalau di Alhamidiyah tidak dipakai. Kalau zaman sekarang itu agak jarang. Kalau di pesantren ya dulu zaman saya misalnya, kalau ada yang melakukan pelanggaran itu ditakzir namanya. Ditakzir itu diberikan sanksi. Nah, cuma kan sekarang kita diskusinya itu membedakan antara sanksi, hukuman dengan konsekuensi namanya. Jadi disiplin positif lah gitu. Jadi kalau di pesantren Alhamidiyah sekarang saya kira keseluruhan kan kita mengedepankan supaya semua orang itu memahami adanya konsekuensi. Konsekuensi itu hubungan sebab akibat. Konsekuensi itu mengajak orang supaya sadar bahwa kalau melakukan satu pelanggaran ini konsekuensinya apa gitu. Konsekuensi tidak bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu selalu konotasinya negatif, ya kan? Dihukum 5 tahun misalnya itu selalu negatif. Tapi kalau konsekuensi tidak selalu negatif, bisa jadi positif juga. Kalau kamu melakukan kebaikan ini, maka konsekuensinya kamu promosi misalnya gitu ya. Kamu dapat reward. Nah, itu konsekuensi namanya. Nah, jadi kalau seandainya santri atau siswa atau anak didik kita melakukan pelanggaran, apa nih yang dilanggarnya misalnya sebabnya, maka nanti akibatnya apa? Misalnya dia melakukan pelanggaran tidak mengerjakan PR misalnya, santri tidak mengerjakan PR, itu ketika tidak mengerjakan PR itu sebab. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak punya karya kan, dia tidak punya tugas yang selesai, maka konsekuensinya itu dia diberikan tugas ekstra untuk menyusun karya misalnya gitu, untuk menuliskan satu esai misalnya. Nah, itu namanya konsekuensi gitu. Nah, jadi tidak selalu hukumannya itu sama untuk semua pelanggaran. Hubungan sebab akibat. Takziran itu diberikan hukuman itu sebagai takzir. Wa minha, dan diantara maksiat perut lagi itu aklu kulli muskirin, memakan atau meminum semua hal yang memabukkan. Ada hadis dari Rasul, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Makan nasi pun kalau bikin mabuk ya haram. Di sini ada contohnya apa nih? Selain arak itu al-banj itu apa ya? Sesuatu yang memabukkan. Wal opium. Wal hashish, ini jenis-jenis benda yang atau minuman ya, bukan benda, minuman yang memabukkan. Al-banj, saya jadi penasaran al-banj itu apa ya? Kita lihat sebentar. Al-banj ini. Al-banj. Barangkali jemaah bisa ikut mencarikan juga karena ini kan belajar bersama. Saya juga lupa nih. Al-banj itu kalau dokter misalnya mau mengoperasi atau mau ini itu menyuntikkan sesuatu supaya tidak sakit. Anestesia. Berarti apa obat bius ya. Nah, obat bius jadi bahan untuk membius, anestesi.
Bisa juga bentuknya tumbuhan, misalnya dengan meminum tumbuhan ini misalnya atau daun ini dia tidak sakit kalau disuntik misalnya gitu ya. Nah itu anestesi pokoknya intinya. Jadi kalau ada bahan anestesi lalu dikonsumsi, diminum yang mengakibatkan mabuk, nah itu juga termasuk dari sesuatu yang memabukkan, berarti sesuatu yang haram gitu. Kalau al-hasis apa? Oh, ganja rupanya. Ya saya jarang pakai kata kalimat ini rupanya. Al-hasis itu ganja. Nah, ganja kalau dibubuhkan ke kopi Aceh gimana, enak nggak? Iya nggak tahu ya. Katanya masakan dikasih ganja dikit enak katanya gitu. Ya. Tapi kalau ganja berarti kalau muskir memabukkan gitu ya. Kalau memabukkan. Tentu ada pengecualian di dalam pembahasan tentang ini. Kalau seandainya itu diperlukan untuk keperluan pengobatan misalnya, itu lain ya soalnya. Baik, yang berikutnya kulli najasin, dan meminum semua yang najis, misalnya darah atau daging ular, di sini dicontohkan kadamin seperti darah, walahmi hayatin daging ular misalnya, wabaulin atau air seni, urin, itu kan najis kan. Nah, meminumnya itu termasuk ma'asil batni gitu. Bagaimana kalau darurat? Selalu prinsipnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Di sini juga Syekh Nawawi menjelaskan lakin yajuzu, tapi dibolehkan meminum air yang najis itu, misalnya termasuk air seni juga, lil atsi, bagi yang kehausan, lid darurati ma'a adami izalatil akli, bagi yang kehausan dan darurat tanpa mengakibatkan hilang akal misalnya gitu ya. Tentu yang mengakibatkan kematian misalnya, itu selalu ada pengecualian. Kemudian wa mustaqdarin ayat tanawulu mustaqdarin, tidak boleh juga meminum sesuatu yang kotor. Di sini diberikan contoh bi'tibari tab'i ghalibin nas, ya kira-kira kalau yang disebut kotor menurut ukuran umum itu apa? Misalnya air ludah misalnya gitu ya. Wa busaqin wa maniyin, air sperma maniyin dicontohkan. Itu mustaqdar, termasuk mustaqdar yang tidak boleh. Fayahrumu dzalika listiqdarihi lahu. Itu tidak boleh. Kemudian termasuk maksiat perut juga adalah wa aklu malil yatimi, memakan harta anak yatim. Kita dititipin harta oleh orang lain, mungkin ada yang infak untuk anak yatim, kita sebagai pengurusnya, pengelolanya, lalu kita memakannya. Itu di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka itu ibarat memakan api neraka di dalam perutnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Awil auqafi ay aklu malil auqaf, barangkali begitu, atau memakan harta wakaf. Ada orang wakaf gitu ya, lalu dia memakannya, dia mengkonsumsinya, dia memanfaatkannya untuk dirinya sendiri. Ala khilafima syaratul waqif, ala khilafima itu kecuali
dalam keadaan syaroto yang mensyaratkan siapa al-waqifu waqif, orang yang mewakafkan, kecuali kalau kata orang yang mewakafkan, ini saya wakafkan ini ya, di dalam mungkin tanah, di dalamnya ada pohon mangga, ada pohon apa itu, dan ini silahkan boleh kamu konsumsi untuk keluarga kamu. Nah, kecuali kalau seandainya seperti itu. Tapi kalau tidak, misalnya untuk wakaf, pokoknya ini untuk santri, maka semua itunya harus diperuntukkan untuk kemaslahatan umum sebagaimana dimintakan oleh orang yang wakaf. Kemudian yang terakhir, yang termasuk sebaiknya dihindari, jangan dikonsumsi itu, termasuk maksiat perut, wal ma'khudhu, dan sesuatu yang diambil biwajhil hayai, dengan cara malu. Gimana maksudnya dengan cara malu? Famata akhadha syai'an aliman bi an ba'asal mu'ti al haya minhu aw minal hadirin walau lahu gini. Ini kalau ada orang ngasih nih ke kita ya, ngasih sesuatu ke kita, tapi ngasihnya itu sebetulnya karena dipaksa oleh keadaan. Kalau dia nggak ngasih di muka umum itu ke kita, malu dia. Andai tidak ada orang lain, dia tidak akan ngasih ke kita. Nah, itu berarti hartanya itu jangan sampai dimakan kalau bisa. Bukan kalau bisa ya, jangan, haram. Gitu. Karena terpaksa ngasihnya itu. Gitu. Itu saking hati-hatinya gitu ya. Walau lahu lamma a'tahu. Kalau seandainya tidak malu oleh orang lain, lama a'tahu, dia tidak akan memberikan rezeki itu ke kita. Cuma karena nggak enak di depan publik, apalagi ditodong begitu, misalnya ini, alhamdulillah ya Bapak ini mau ngasih nih ke kita rezekinya, misalnya langsung di muka umum, kalau enggak malu dia misalnya, dipermalukan. Nah, itu haram dikonsumsi oleh kita. Fahuwa haramun, tidak boleh. Wa yalzamuhu radduhu. Nah, kewajiban bagi kita itu adalah radduhu, mengembalikan apa yang kita terima itu kepada si yang memberi. Kalau sudah tidak di muka umum, ya sudah terima mungkin sementara. Setelah itu kemudian kita hubungi, ini saya kembalikan ya. Jadi jangan dimakan, karena kalau dimakan itu termasuk min ma'asil batni, termasuk perut kita itu diisi dengan sesuatu yang tidak halal gitu, maksiat gitu. Kenapa bagi kita ya di Yayasan Islam Al-Hamidiyah, di lembaga pendidikan Islam, maksiat ini sekecil apapun kenapa penting dijauhi? Karena kita ini tempat ilmu, ini Al-Hamidiyah ini tempat ilmu. Imam Syafi'i itu kan di dalam kitab Ta'lim itu pernah menceritakan ya, bahwa Imam Syafi'i pernah datang kepada gurunya untuk mengadukan atau mengeluhkan, curhat tentang susah banget ilmu masuk ke dalam diri saya. Kan gitu Imam Syafi'inya. Syaqautu ila waqi'in an su'i hifdzi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang susah banget hafalan masuk ke dalam kepalaku. Ilmu ini kok susah banget, padahal aku ini ada di Al-Hamidiyah, banyak ilmu, tapi susah masuk ke dalam hatiku, susah. Ini kenapa ya? Maka nasihat dari gurunya itu fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Satu aja kata gurunya itu, kamu tinggalkan semua kemaksiatan. Jadi kemaksiatan yang dimaksud itu bukan kemaksiatan yang mencuri, membunuh, bukan yang berat-berat yang sudah jelas, termasuk kemaksiatan yang seperti ini yang harus ditinggalkan supaya ilmu itu masuk. Kenapa kok begitu? Karena li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yu'ta li'asin. Ilmu Allah itu tidak akan turun kepada orang yang hatinya, perutnya, segalanya penuh dengan maksiat gitu. Nah, jadi sulam taufik ini makanya disebut sebagai tangga untuk menuju kebenaran, itu memberitahu ke kita lahir dan batin gitu ya. Ya, supaya kita menjadi orang yang lebih baik bersama-sama. Saya juga kan sama. Kalau saya membacakan ini itu sama di dalam hati saya juga, ya Allah, sambil istighfar gitu ya. Apakah saya sudah
bisa melaksanakan ini begitu. Ya, kita amalkan bersama-sama gitu. Dan saya senang bahwa jemaah Al-Hamidiyah itu tanpa saya duga itu kadang-kadang mencatat gitu. Ada bagian-bagian tertentu yang dicatat yang masuk ke dalam hati, kemudian diamalkan. Seperti yang waktu itu saya ceritakan soal doa. Kita sampai di awal itu kan kita ada doa setelah subuh segala. Ternyata kan ada jemaah yang mengamalkan. Dan beberapa waktu lalu kan ada yang minta ya bacaannya ya Ustadz Qawam, jemaah siapa, Ibu Evi atau siapa ya, saya nggak tahu sekarang ada atau tidak. Tapi kalau misalnya ini tolong dikirimkan yang kemarin saya buatkan itu ya, zikir setelah sholat subuh, 10 amalan zikir setelah sholat subuh, bacaan. Setiap bacaannya itu satu kalimat, setiap kalimatnya itu dibaca 10 kali. Jadi 10 kalimat masing-masing dibaca 10 jadi 100, itu setiap subuh. Di dalam kitab ini misalnya nih saya ingatkan lagi, yang pertama itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, misalnya gitu. Itu satu, baca 10 kali. Kemudian la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, misalnya 10 kali. La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Dan seterusnya sampai yang terakhir itu bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa wassamil alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada yang bisa mencelakakan aku di langit dan di bumi. Nah, itu kan maknanya dalam sekali. Jadi setiap pagi itu, jadi ya kita jadi tenang kan, pergi ke tempat pekerjaan, sudah zikir, sudah minta perlindungan sama Allah, apapun lahir dan batin insya Allah tidak akan mencelakakan kita. Itu mudah-mudahan ya. Baik jemaah Al-Hamidiyah, itu bab yang tentang ma'asil batni. Ini bab berikutnya, bab baru lagi ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya beri kesempatan dulu kalau ada yang mau menyampaikan. Kalau tidak ada, ya nanti kita lanjutkan bacaannya, masih ada waktu. Apakah ada yang mau menyampaikan di jemaah atau di studio? Barangkali ada yang mau menambahkan, menanyakan. Nama enggak? Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada speakernya tidak ya? Kasih speakernya biar kedengaran oleh jemaah di Zoom. Belum nyala ya? Hah? Sudah nyala? Enggak, dinyalakan. Dipencet lama itunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan maksiat yang ada di tubuh kita di sini. Nah, kita butuh riyadhah atau latihan untuk menghindari hal-hal yang seperti kita kaji saat ini. Nah, yang ingin saya tanyakan riyadhah yang seperti apa Pak Kiai supaya kita bisa menghindari atau terhindar dari maksiat yang ada di dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jaja. Riyadhah, supaya kita bisa mengamalkan bagaimana riyadhahnya. Riyadhah itu latihan artinya. Sebetulnya kalau dalam bahasa Arab modern, riyadhah itu artinya olahraga. Gitu. Olahraga itu riyadhah itu. Dalam hal keagamaan biasanya disebut sebagai latihan, riyadhah, latihan spiritual. Bagaimana riyadhahnya? Bagaimana latihannya supaya kita bisa jauh dari hal-hal yang maksiat ini? Riyadhahnya macam-macam. Ada riyadhah yang sifatnya lisan, bacaan begitu.
ada juga riyadhah yang sifatnya amalan. Kalau yang riyadhah yang sifat bacaan tentu banyak ya. Nah, seperti zikir-zikir yang tadi saya contohkan itu juga bagian dari riyadhah. Tapi kan masing-masing orang beda-beda riyadhahnya itu bacaannya. Maka saya ingin menekankan amalkanlah sekecil apapun amalan yang sudah bisa kita hayati. Tapi harus rutin dawam gitu. Karena khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik riyadhah itu, sebaik-baik amalan itu yang dawam, yang rutin wa in qalla, walaupun sedikit gitu. Kalau kita bisa riyadhahnya itu misalnya gitu dengan sholawat, ya saya mah sholawat aja, pokoknya yang penting mengingatkan setiap pagi itu 200 kali misalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu juga bagian dari riyadhah lisan ya. Mungkin zikir-zikir yang lain juga. Nah, kalau ada lagi riyadhah yang kedua, riyadhah amaliyah, riyadhah yang sifatnya itu amalan, perbuatan, selalulah melakukan perbuatan yang baik, mungkin entah sedekah, entah infak, entah apa. Intinya sebetulnya menjaga hati kita supaya sadar betul bahwa kita harus selalu ada di dalam kebaikan gitu. Nah, yang berat itu bukan berat sih, tapi sama beratnya ya, riyadhah hati. Nah, bagaimana supaya hati kita istilahnya itu muqarabah, lebih sering merasa dilihat oleh Allah gitu. Nah, ya, sering selalu melihat diawasi oleh Allah. Itu juga riyadhah gitu. Jadi sederhananya begitulah barangkali ya. Amalkan sesuatu yang sudah kita tahu tapi rutin. Nah, istiqomah. Insyaallah al istiqomah itu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 kebaikan sekalipun gitu. Ya. Baik, kita tambahkan sedikit ya supaya tambah khatam barangkali. Saya percepat sedikit nih kalau yang ini supaya waktunya kita cukup sampai jam 3. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini satu fasal. Wa min ma'asil aini. Nah, sekarang dan di antara maksiat hati. Ini mudah-mudahan yang perut tadi udah selesai nih maksiat perutnya. Sekarang bagaimana menghindari maksiat mata. Wa min ma'asil aini. Dan di antara maksiat-maksiat mata, an-nadru itu memandang, ilan nisa'i kepada lawan jenis, kepada perempuan, al-ajnabiyati yang ajnabiyah itu bukan mahram begitu. Wa kadza, dan demikian pula nazruhunna, memandangnya perempuan ilaihim kepada laki-laki yang al-ajanib ya. Jadi saling memandang. Kemudian Imam Syekh Nawawi tentu saja menjelaskan di dalamnya itu yang saling memandang yang menimbulkan syahwat, sehingga dengan memandang itu ya muncul pikiran bahkan tindakan yang naudzubillah ya mengarah kepada maksiat gitu. Nah, gitu. Wa nadhrul aurati, kemudian yang berikutnya memandang aurat ya. Sawaun kanat min jinsin, baik itu sesama jenis, laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan, atau laki-laki perempuan, perempuan ke laki-laki. Fayahrumu nadhrur rajuli, maka haram memandangnya seorang laki-laki ila syai'un pada bagian min badanil mar'ati dari badan perempuan, al ajnabiyati yang bukan muhrimnya, ghairal halilati yang bukan halilah. Al halilah itu yang halal, istri misalnya, atau istri ke suami itu. Itu yang dimaksud dengan halilah. Kalau bukan halilah, yahrumu nadhur rajuli min badanil mar'ati.
Ada penjelasannya di tengahnya ya, tapi cukup panjang, mungkin kita lewatkan saja dulu. Wa yahrumu dan haram alaiha kepada perempuan juga kasfu syai'in min badaniha, menyingkapkan sesuatu dari badannya, bihadrati man, di hadapan orang, yahrumu yang haram, apa nadruhu memandangnya itu laki-laki, ilaiha kepadanya. Ya, sebetulnya ini pengetahuan yang umum ya buat kita tentang aurat tentu saja. Wa yahrumu dan haram alaihi kepada laki-laki, wa alaiha dan kepada perempuan, kasfu syai'in, membuka sesuatu, mimma baina surati, antara surah itu pusar ya, warukbati dan tuur lutut begitu, bihadrati muttali'in 'alal aurati, di hadapan orang yang memandang aurat, walau ma'a jinsin, walaupun sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini kan kita sedang menapaki tangga yang lebih sempurna lagi. Jadi kalau seandainya memungkinkan bagi kita itu termasuk hal yang wajib untuk dijauhi. Walau wa mahramiyatin, kemana nih nyambungnya? Walau ma'a jinsin wa mahramiyatin ghaira halilin, kecuali kalau istri atau suami. Wa yahrumu alaihima dan haram kepada keduanya, laki-laki dan perempuan, kasfus sau'ataini, a'udzubillah ya, menyingkapkan sau'atain. Sau'atain itu kubul dan dubur. Jadi dua kemaluan, bagian depan, bagian belakang. Sau'atain istilahnya itu, kubul dan dubur. Fil khalwati, dalam khalwat, meskipun mungkin gelap begitu, li ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Jangan buka-buka bagian depan, bagian belakang tanpa ada kebutuhan, illa li halilin, kecuali bagi halil. Suami ke istri boleh, istri ke suami sangat boleh. Halil ya, kecuali. Li ghairi hajatin itu maksudnya kecuali kalau ada kebutuhan, misalnya dokter ya, kalau dulu makan disuntik ininya ya, dibuka celananya disuntik, kalau sekarang nggak zaman lagi disuntik ya. Tapi kan pasti ada kebutuhan memasukkan obat mungkin ke dubur misalnya. Kan sau'atain itu kubul atau dubur. Nah, kecuali kalau itu namanya hajah, kecuali ada kebutuhan. Wahalla dan halal ma'al mahramiyati, bersama dengan mahram, awil jinsiyati atau sesama laki-laki, awis soghiri atau di hadapan anak kecil, alladzi la yustaha, yang tidak ada syahwat begitu. Apa yang halal? Nazrun, memandang, ma'ada ma baina surati warukbati, selain dari surah warukbah, batas aurat ya, antara pusar dan lutut. Idza kana, kalau ada itu memandang itu bi ghairi syahwatin, dengan tanpa syahwat. Kalau seandainya memandang dengan syahwat, memandang tiang saja itu tidak boleh kan, kalau dengan syahwat gitu. tiang listrik misalnya gitu. Kalau diiringi dengan syahwat itu tetap tidak boleh. Nah, kalau yang tanpa syahwat, memandang as-shaghir atau sama laki-laki atau anak gitu ya, anak kecil maksudnya, bi ghairi syahwatin, itu halal, disebut tidak apa-apa. Illa sabiyin, kecuali anak laki-laki, au sabiyatin atau anak perempuan, duna sinni tamyizi, yang belum tamyiz, fayahillu nadruhu, maka halal memandangnya, ma'ada farjil unsa, tentu saja selain dari alat kemaluan, li ghairi ummiha, kepada selain ibunya. Wa yahrumu dan haram apa an-nazru, memandang bil istihqari, ada juga memandang itu bukan memandang auratnya, tetapi ini memandang orang lain, tetapi bil istihqar, dengan pandangan menghinakan. Istihqar itu menghina, ilal muslimi, kepada sesama muslim.
tidak boleh. Ya kepada non muslim juga sama, tidak boleh. Memandang tapi dengan isyarat mata yang meremehkan, menganggap hina misalnya gitu, karena miskin mungkin atau karena alasan lain, tidak boleh sama sekali. Di sini ada hadis Rasul yang dikutip di tengahnya, la yahillu, tidak halal li muslimin, bagi seorang muslim, ayyushiro, memberikan isyarat, memandang, ila akhi, kepada saudaranya, binadrotin, dengan pandangan, tu'dhihi, yang bisa mengakibatkan ia tersinggung, sakit. Dimanalah pandangan kita itu ngedelik atau apa gitu, yang membuat dia tersinggung, dia membuat dia sakit hati, itu juga termasuk hal yang diharamkan. Yang terakhir, belum ya, wan nazru, dan memandang fi baitil ghairi, di rumah orang lain, bi ghairi idnihi, tanpa izin dari pemilik rumahnya. Memandang-mandang, masuk ke kamar mandi, apalagi masuk ke kamar pribadi tanpa ada izin. Apalagi pas di kamar pribadinya ada orang misalnya, ya tentu saja itu tidak boleh. Au syai'in, atau memandang sesuatu, akhfahu, yang disembunyikan atas itu sesuatu, kadzalika, demikian pula tanpa izinnya. Ya, lazim lah ya. Dan yang berikutnya, haram wa musyahadatul munkar, haram menyaksikan sesuatu yang mungkar, keburukan, idza lam yunkir, apabila ia tidak mengingkari kemungkaran itu. Minimal kalau melihat kemungkaran, ya kita jangan menyetujui kemungkaran itu. Kemudian au idza lam ya'dzur, au ya'dzur, atau ia tidak udzur, ya, tidak punya alasan tertentu melihat sesuatu yang mungkar. Wa yufariqu, dan menjauhi ia dalikal munkar, atas sesuatu yang mungkar itu. Oh, bukan ya'dzuru bi udrin rupanya di sini. Ini kadang-kadang di tengahnya itu dengan ya, ternyata di sininya dengan ba. Saya ulang sedikit ya. Wa musyahadatul munkar idza lam yunkir au bi udrin wa yufariqu. Maksudnya, tapi maknanya sama kira-kira. Bagaimana pasal ini mengingatkan kita untuk menjauhi maksiat mata. Nah, karena kalau menurut Imam Al-Ghazali, mata itu ibarat intel buat kita. Menarik ya, saya sering mengulang gambaran Imam Al-Ghazali tentang tubuh kita ya. Tubuh kita itu ibarat kerajaan katanya. Rajanya itu siapa? Kan raja itu yang presiden, raja itu yang menentukan segala sesuatu kan. Nah, di dalam diri kita itu seperti malakah, itu kerajaan. Rajanya itu adalah kalbu. Kalbu itu bukan hati yang fisik, tapi kalbu nurani kita itu, hati nurani sering disebut itu raja kita sebetulnya. Makanya kan Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad kita itu ada mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau bagus mudghah itu segumpal daging. Kalau bagus maka bagus kita. Tapi kalau idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau itu rusak semuanya. Ala wahyal qalbu. Itu adalah kalbu. Ya. Nah, makanya kalbu itu raja. Seseorang itu kalau coba tanya hati nurani kamu gitu. Itu kan maksudnya yang nggak bisa bohong itu hati nurani. Nggak bisa bohong walaupun kita melakukan keburukan. Nah, tapi kalbu itu tidak bisa baik kalau tidak ada asupan dari tangan kanan raja. Siapa tangan kanan raja itu? Biasanya kan tangan kanan raja itu Perdana Menteri ya. Siapa itu Perdana Menterinya? Nah, dalam tubuh kita itu Perdana Menteri kita itu, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah akal. Akal kita tuh yang memikirkan siasat, yang memikirkan cara, yang memikirkan apa, itu
akal tuh. Ini nggak logis ini jangan dilakukan, atau sebaliknya, ini nggak apa-apa, ini menurut akal kita nih nggak apa-apa, ini lakukan aja ini misalnya. Tapi kadang-kadang bisa bertentangan dengan nurani kita kan. Nah, tapi yang mengarahkan raja itu adalah Perdana Menteri. Yang mengarahkan kalbu kita baik atau tidak itu adalah akal. Tapi siapa yang memberikan asupan ke Perdana Menteri itu? Siapa yang memberikan asupan ke akal kita? Itu adalah intel-intel yang ditugaskan oleh Perdana Menteri nyari info. Nah, ada yang pergi, coba kamu pergi ke sana cari info, itu bagus nggak sesuatu itu? Siapa intel kita itu? Al-hawasi, panca indera. Tangan itu intel tubuh kita, mata intel tubuh kita, telinga itu intel tubuh kita, kaki intel tubuh kita. Semuanya itu melakukan fungsinya masing-masing kan. Ada yang membawa kakinya itu jalan ke tempat kebaikan, ke masjid atau ke sini nih. Ini kan kaki yang membuat kita hadir di sini kan. Kemudian telinga juga intel. Al-hawas itu kan panca indera kan, yang 5 ya. Telinga kita mendengar kebaikan, mata kita memandang kitab. Mungkin walaupun Mas Irfan bingung mungkin ini mana yang dibaca sebagian gitu ya. Ada mungkin yang belum paham didengar, tetapi semuanya intel itu menyerap. Tangan mungkin juga melakukan sesuatu yang baik. Nah, intel itu laporan ke akal. Semua yang dilihat oleh mata itu dilaporkan ke akal. Kalau orang mainannya itu memandangnya yang buruk-buruk misalnya, ya dia akan memberikan asupan ke akal juga buruk juga. Nah, kalau mulutnya itu selalu mengucapkan yang baik, bibirnya kan termasuk panca indera juga kan, mengecapkan, atau hidung juga yang dia serap itu baik, maka akan baik. Nah, kalau asupan dari intel itu baik, maka akal si Perdana Menteri juga akan punya asupan yang baik. Perdana Menteri akan memberikan asupan kepada hati sang raja juga baik. Kalau raja sudah raja dapat masukan, yang bagus tuh begitu, ngaji itu bagus. Berdasarkan masukan dari intel tangan, ternyata memberi infak tuh bagus. Jadi perintah dari sang raja pun dari hati nurani kita itu akan bagus gitu. Kira-kira begitu logika mengapa ini dibahas di dalam kitab Sulam Taufik ini soal memperbaiki pandangan, memperbaiki hati dan seterusnya, karena itu yang akan menentukan kita baik atau tidak ya. Demikian para jamaah sekalian, saya cukupkan untuk bacaannya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Di Zoom tidak ada pesan? Baik. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Sulam Taufik ini terus bermanfaat, dan terima kasih kepada jamaah dari SDS di bawah arahan pimpinan Pak Bobi atas kehadirannya di studio, dan juga para jemaah sekalian yang hadir secara daring. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dapatkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم وفق إلى أقوم الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.